Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diminta oleh panitia untuk menyampaikan kisah teladan seorang sahabat Rasul SAW dan sekaligus menantu Rasul SAW dan juga ahlu baitnya Rasul, yaitu kisah Abul As ibn Rabi radhiyallahu anhu dan Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah para sahabat nabi, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik darinya. Dan insya Allah setelah kita bacakan sedikit kisah mereka, kemudian insya Allah kita akan ambil beberapa faedah pelajaran dari kisah mereka tersebut. Kemudian juga ma'asal muslimin, di antara faedah kita mempelajari hal ini, sebagaimana kata Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah satu kiat menambah iman adalah belajar as-sirah an-nabawiyah ataupun kisah-kisah para sahabat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan al-iman. Langsung saja kita mau bacakan kisah Zainab binti Rasulullah SAW dan kisah suami beliau yang bernama Abul As ibn Rabi radhiyallahu anhuma. Ini kita ambil dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, kitab Syiar A'lamin Nubala itu ada, ya, yang saya punya 28 jilid. Di antaranya kisah Zainab binti Rasulullah dan Abil As ibn Rabi. Kitab itu sebetulnya berisi berkaitan dengan biografi sebetulnya. Nah, mulai zaman Rasul sampai ulama-ulama
di zaman Imam Dahabi kurang lebih abad 8 Hijriah rahimahullah ta'ala. Kita baca dulu, ya meskipun nanti akan ada kisah yang double dari Zainab dan Abil As, namun tidak ada masalah. Kita mulai dari kisah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam An-Nawawi, Rasul itu punya 7 putra putri, ya 7 anak, 4 perempuan, 3 laki-laki. Ala rajih. Perempuan yang pertama ini Zainab binti Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Lakinya ada 3. Al-Qasim, yang mana Rasul diberi kunyah Abul Qasim. Dari putranya ini, Abul Qasim. Nama putra beliau yang pertama Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Itu 7 putra-putri Rasul SAW, dan semuanya dari Khadijah binti Khuwailid kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Zainab bintu Rasulullah SAW wa akbaru akhwatiha minal muhajirat as-sayyidat. Seperti yang kita sampaikan tadi, Zainab itu adalah putri Rasul yang paling besar. Saudarinya Fatimah atau kakaknya Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha fi hayati ummiha ibnu khalatiha Abul As. Zainab menikah dengan sepupunya dari ibundahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Khadijah, ibundanya Zainab binti Rasulullah, itu punya saudari yang bernama Hala binti Khuwailid. Hala binti Khuwailid ini bibinya Zainab, punya putra namanya tadi Abul As. Abul As menikah dengan Zainab, antar sepupu. Nanti akan ada insya Allah faedahnya. Dalam Islam, sepupu bukan mahram, maka halal untuk dinikahi. Kemudian fawaladat lahu Umamah allati tazawwaja biha Ali ibn Abi Thalib ba'da Fatimah. Kemudian Zainab punya anak yang namanya Umamah, cucunya Rasulullah SAW, yang dalam Sahih Bukhari disebut, kata para ulama, ketika ibunya meninggal dunia, yaitu Zainab, Umamah masih kecil. Rasul pun pernah menggendongnya ketika sholat. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya, Rasul membawa cucunya yang bernama Umamah yang masih kecil. Ketika dalam hadis tersebut dikatakan, ketika Rasul rukuk, ya ditaruh. Ketika Rasul berdiri, digendong lagi. Itu kisah Umamah, putrinya Zainab. Kemudian Umamah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Fatimah radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa waladat lahu Ali ibni Abil As. Kemudian Zainab juga punya anak laki yang namanya Ali ibni Abil As. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak baca semuanya, kita ringkas saja di sini. Aslama Zainab. Setelah Rasul diangkat menjadi nabi, Zainab termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Tapi suaminya masih belum masuk Islam. Aslama Zainab wa hajarat qabla islami zaujiha bi sitti sinin. Kata Imam Dahabi, Zainab masuk Islam setelah Rasul diangkat menjadi nabi, dan beliau nantinya akan hijrah sebelum suaminya masuk Islam. Dan ini insya Allah akan ada, nanti kita tambahkan penjelasannya. Ini sebelum diturunkannya ayat
dalam surat Al-Mumtahanah tentang haramnya muslimah, perempuan muslimah menikah dengan orang kafir. Jadi sekali lagi, di waktu Zainab masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, tetap mereka suami istri meskipun beda agama. Kenapa? Karena ayat Allah mengatakan lahunna hillul lahum, tidaklah wanita muslimat itu halal bagi orang-orang kafir. Itu turunnya setelah perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Sekali lagi, ini yang harus ditekankan dan insya Allah akan ada penekanan nanti pada faedah. Namun intinya, Zainab masuk Islam dulu sebelum suaminya, bahkan jauh sebelum suaminya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa hajarat qabla islami zawjiha bi sitti sinin. Dan Zainab hijrah 6 tahun sebelum masuk suaminya ke dalam al-Islam. Kemudian ada pembahasan di sini, anna Abul As syahida badran musyrikan. Ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Zainab masih belum hijrah. Masih suami istri kumpul di kota Mekah. Suaminya yang bernama Abul As, menantunya Rasul ini, masih dalam keadaan musyrik. Dan dia ikut serta perang Badar di tengah barisan kaum musyrikin. Fa'asarahu Abdullah bin Jubair al-Ansari. Ketika perang Badar kita tahu pasukan kaum muslimin, pasukan Rasul menang. Kaum musyrikin banyak yang ditawan. Ada juga yang mati. Di antara yang ditawan adalah Abul As. Yang ditawan oleh pasukan Rasul, Abul As. Yang masih musyrik pada waktu itu. Falamma ba'atha ahlu Makkah fi fidai usarahum. Ja'a fi fidai Abil As, akhu Amr. Wa ba'asat mau Zainab bikiladatin laha. Min jar'i dhafarin adakhalha biha Khadijah. Fi fidai zawjiha. Dan ini salah satu mungkin yang banyak dinanti-nanti oleh sebagian ummahat. Apa kisah inspiratif dari Zainab binti Rasulullah SAW? Ketika sang suaminya ditawan di kota Madinah oleh pasukan Rasulullah SAW, oleh pasukan ayahnya sendiri, Zainab binti Rasulullah SAW ini mengirim kalung pemberian ibundanya. Yaitu siapa tadi? Khadijah. Ketika Zainab menikah dengan Abul As, Khadijah menghadiahkan kalung, penghargaan untuk putrinya Zainab. Zainab ini bagaimana cintanya kepada suaminya. Meskipun tadi beda agama. Ini kalau kata para ulama, al-mahabbah at-tabi'iyah. Cinta itu ada banyak kategorinya kata para ulama. Ada cinta yang namanya tabi'iyah, tabiat manusia. Seperti yang Allah katakan terhadap Rasulnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa itu? Pamannya Rasul, Abu Thalib. Waktu itu Abu Thalib masih kafir dan mati dalam keadaan kafir. Tapi Allah mengatakan Nabi Muhammad cinta kepada pamannya. Itu namanya cinta tabi'i atau mahabbat tabi'iyah. Seperti kalau ada pembahasan rasa takut. Jangan takut kecuali kepada Allah. Itu takut yang ada unsur ta'abbud, ibadah, pengagungan. Tapi ada rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Nggak dicela orang itu karena takut tersebut. Misalnya ada kadang ummahat atau akhwat takut kepada kucing misalnya. Tabiat nggak tercela. Manusia takut dengan binatang buas. Tabiat manusia. Nggak ada masalah. Nggak tercela. Nah ini juga sama. Ada yang namanya cinta tabiat. Tabiat manusia. Meskipun beda agama,
namun namanya keluarga, ada rasa cinta, namun cinta apa? Kekeluargaan. Ya sama dengan Rasul tadi, cinta kepada pamannya Abu Thalib, bukan cinta karena agama. Maka harus dibedakan. Nah di sini juga demikian. Zainab binti Rasulullah SAW sudah muslimah, masuk Islam, suaminya masih kafir. Ketika ditawan, ya beliau berkorban. Ya ini insya Allah akan ada penekanan bagaimana seorang istri, ya itu harus juga ada pengorbanan kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya nanti. Ya intinya ini Zainab binti Rasulullah SAW sangat luar biasa cintanya kepada Abul As. Meskipun beda agama. Sampai beliau tadi merelakan kalung pembelian ibundanya untuk membebaskan suaminya. Kadang sebagian orang mungkin akhwat atau yang sebagian ummahat terkadang sayang sekali. Kenang-kenangan. Masa harus dikorbankan. Namun ini tidak berlaku bagi Zainab binti Rasulullah SAW. Demi suaminya, dia rela mengorbankan hadiah termahal yang diberikan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian, falamma ra'a Rasulullah SAW al-qilada arafaha waraqalaha. Ketika Rasulullah SAW, kita bisa merasakan bagaimana seorang ayah menantunya ditawan oleh pasukannya sendiri. Kemudian sang putrinya merelakan harta, hadiah, istilahnya kenang-kenangan dari istri tercinta beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka dikatakan di sini raqalaha, Rasul tersentuh hatinya. Bagaimana putrinya menebus suaminya dari tawanan para sahabat-sahabat beliau. Namun Rasul SAW bukan diktator. Beliau berkata kepada para sahabat beliau, in ra'aitum antutliku laha asiraha fa'altum. Terserah kalian. Kalau kalian berpendapat memang layak dibebaskan, terserah kalian. Kalau tidak, terserah kalian mau ditawan atau apa hukuman bagi Abul As. Ini sekali lagi seorang Rasulullah SAW yang punya kekuasaan tapi tidak diktator, tidak semena-mena. Beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Sekali lagi bisa dibayangkan yang ditawan menantunya, putrinya yang ada di kota Mekah sendirian sebagai seorang muslimah memberikan harta yang termahal yang ada pada dirinya untuk menebus suaminya. Maka Rasulullah SAW tadi ada tersentuh hati beliau. Namun beliau sekali lagi tidak semena-mena. Beliau mengatakan kepada para sahabat, terserah kalian. Kalau kalian mau bebaskan silakan. Kalau tidak ya terserah kalian. Qalu na'am. Para sahabat pun membebaskan Abul As. Fa'akhadha alai al-ahda an yukhliya sabilaha ilaih. Tapi Rasul memberikan syarat kepada Abul As. Kalau istilahnya antum dibebaskan, ana minta satu permintaan. Sekali lagi permintaan seorang ayah yang tidak tega melihat putrinya sendirian di kota Mekah dalam keadaan muslimah. Apalagi kaum musyrikin jahiliyah tetap memberikan provokasi untuk menindas, menghina, untuk menyiksa putrinya Rasulullah SAW. Maka sang ayah, yaitu Rasulullah SAW meminta kepada Abul As, kalau antum dibebaskan, kalau sudah sampai Mekah, tolong Zainab pulangkan ke kota Al-Madinah untuk dikirim ke kota Al-Madinah. Bahkan dalam sejarah juga sebelumnya, ketika Abul As mau menikahi Zainab, orang-orang musyrikin tidak terima. Mereka menawarkan semua perempuan yang mereka miliki untuk dinikahi oleh Abul As. Namun Abul As mengatakan, aku hanya cinta kepada Zainab. Sekali lagi ini kisah cinta suami istri yang sangat luar biasa.
Ya, namun ini pilihan berat bagi Abul As. Ya, Rasul meminta beliau untuk memulangkan Zainab kepada ayahnya, yaitu Rasul SAW, ke kota Al-Madinah. Dan Rasul SAW itu hadisnya dalam Sahih Bukhari pernah berkata memuji menantunya ini. Ya, nanti kalau punya kitab Sahih Bukhari ada kitab Fadhailus Sahabah, keutamaan para sahabat Nabi. Di antaranya bab tentang Asharun Nabi SAW, tentang menantu-menantunya Nabi, di antaranya Abul As. Rasul mengatakan haddatsani fasadaqani wa wa'adani fawafali. Abul As itu berkata kepadaku dan dia jujur kepadaku dan dia berjanji kepadaku dan dia menepati janjinya. Di antaranya kisah ini setelah beliau diminta untuk mengembalikan Zainab ya kepada Rasulullah SAW, beliau berjanji akan mengembalikannya dan betul dilakukan oleh Abul As radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, selang beberapa tahun ya setelah mereka pisah, Zainab dan Abul As, ya sekali lagi Abul As masih musyrik waktu itu, Zainab dipulangkan ke kota Madinah, mereka sudah pisah ya, cerai suami istri. Kemudian Abul As itu ada safari dagang melewati kota Madinah. Kemudian para sahabat Rasul yang diutus oleh Rasul untuk menghadang kafilah orang-orang musyrikin menangkap lagi, menahan lagi, menawan lagi Abul As radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini ringkas ceritanya, Abul As mendatangi Zainab. Ya sekali lagi ini luar biasa. Meskipun mereka sudah terpisah, namun masih ada kecintaan di antara mereka. Kemudian Abul As minta perlindungan kepada Zainab. Ya, kemudian kata perawi di sini, Shalla Rasul SAW bin nasi subha. Suatu saat Rasul salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Falamma qama fi shalah. Ketika beliau selesai salat, nadat Zainab, ini qad ajartu Abul As ibn Rabi. Aku, kata Zainab, memberikan perlindungan kepada Abul As ibn Rabi. Ini kalau dalam Islam, seseorang muslim atau muslimah boleh memberikan perlindungan kepada orang musyrikin sebagaimana firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Intinya Abul As dan harta dagangan bisnisnya ditawan oleh para sahabat Rasul. Kemudian Zainab meminta untuk dilepaskan Abul As dan juga harta yang dia bawa dari perdagangannya. Dan Rasul SAW juga sama dengan tadi, tidak memerintah, memaksa para sahabat, tidak, terserah kalian. Ya, namun dalam Islam kata Rasul, boleh seseorang muslim atau muslimah memberikan perlindungan kepada orang musyrik. Ini sekali lagi yang diajarkan Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Qala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, aslama Zainab wa hajarat. Ya, seperti ringkasan tadi, Zainab masuk Islam dulu, kemudian beliau berhijrah. Tsumma aslama ba'da dzalik. Ya, akhir ceritanya kata Imam Asy-Sya'bi, Abul As terakhir masuk Islam. Nanti akan ada kisah lebih terperinci bagaimana masuk Islamnya Abul As. Kemudian dikatakan oleh Qatadah, ya, setelah Abul As masuk Islam, baru turun ayat lahunna halul lakum walahum yahilluna lahunna. Baru turun ayat tidak halal perempuan muslimah
menikah dengan laki-laki kafir. Ya, demikian pula laki-laki kafir non ahli kitab, bukan ahli kitab, menikah dengan muslimat. Ya, insya Allah akan ada perincian lebih lanjut. Intinya, Abul As suami dari Zainab yang muslimah, meskipun Abul As masih kafir, dan itu tidak bertentangan dengan ayat haramnya perempuan menikah dengan apa? Laki-laki yang kafir. Tapi setelah turunnya ayat tadi, lahunna hillakum, maka sampai hari kiamat orang kafir, baik itu ahlul kitab atau selain ahlul kitab, haram menikahi wanita muslimah. Nah, taib itu apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi tentang Zainab binti Rasul SAW, dan yang terakhir di sini disampaikan oleh beliau, tuwfiyat fi awalisana thamanin. Nanti akan ada kisahnya, Zainab dan Abul As kembali lagi sebagai suami istri, disatukan lagi oleh Rasul sebagai suami istri, dan dua-duanya sudah masuk Islam, namun tidak selang berapa lama Zainab binti Rasul SAW meninggal dunia. Ya, kurang lebih 2 tahun setelah istilahnya kembalinya mereka bersatu dalam satu rumah tangga. Abul As masuk Islam tahun kurang lebih 6 Hijriah sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kemudian mereka bersatu lagi selang 2 tahun, tahun 8 Hijriah, Zainab binti Rasulullah meninggal dunia. Ya, radhiyallahu taala anha. Taib, sekarang kita mau baca kisahnya Abul As ibn Rabi. Dikatakan di sini oleh Imam Az-Zahabi, Abul As ibn Rabi sihir Rasulullah SAW. Beliau adalah menantunya Rasulullah SAW. Zauju binti Zainab, suami dari Zainab. Wa huwa walidu Umamah alati kana yahmiluhan Nabi SAW fi salatihi. Dan beliau adalah ayah dari Umamah yang pernah digendong oleh Rasul ketika sholat berjamaah dengan para sahabat. Nama Abu Al-As, Abul As itu kunyah, seperti Rasul kunyahnya Abul Qasim. Abu Bakar itu kunyah, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abul As itu bukan nama, kalau dalam bahasa Arab itu kunyah. Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, dan seterusnya. Namanya ada yang mengatakan Laqid, ada pun yang mengatakan Robiah. Intinya ada khilaf di antara para ulama sejarah nama asli dari Abul As. Wa huwa ibnu ukhti ummil mukminin Khadijah. Abul As adalah putra dari saudarinya Khadijah binti Khuwailid. Ummuhu hiya Hala bintu Khuwailid. Sekali lagi, Khadijah radhiyallahu taala anha punya saudari namanya Hala. Halatu bintu Khuwailid. Hala bintu Khuwailid punya putra namanya Abul As. Ayahnya tadi Ar-Rabi. Aslama qoblal Hudaybiyah bi khamsati ashhur. Beliau Abul As masuk Islam 5 bulan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ini yang kita sampaikan tadi. Beliau masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Artinya belum turun ayat haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Asnan Nabi SAW ala Abil As fi musaharatihi. Ini yang kita sampaikan tadi. Nabi pernah memuji menantunya Abul As tadi ketika beliau mengatakan haddatsani fasadaqoni wa wa'adani fawafali. Bahwasanya Abul As berkata kepadaku dan jujur ucapannya. Artinya ini juga berkaitan dengan kata para ulama bagaimana beliau memperlakukan istrinya, putri Rasulullah SAW. Meskipun beda agama, bahkan ketika Rasul tinggal hijrah, tetap Zainab
diperlakukan dengan baik oleh suaminya Abu Al-As. Makanya Rasul mengatakan, dia telah berkata kepadaku dan jujur ucapannya, perkataannya, dan dia berjanji kepadaku dan dia memenuhi janjinya, yaitu memulangkan Zainab kepada ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Wa kana qad wa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji ila Makkah ba'da waqati Badr fayab'ats ilaihi bi Zainab ibnatihi. Ini yang kita sampaikan tadi. Beliau Abul As berjanji kepada Nabi, kalau beliau sudah sampai kota Mekah setelah perang Badar, beliau akan memulangkan Zainab putri Rasulullah SAW. Fawafa biwa'dihi, beliau pun memenuhi janjinya. Wa faraqaha, ma'asyiddati hubbilaha. Ini yang kita isyaratkan tadi, beliau harus merelakan berpisah dengan Zainab. Ini kata Imam Dahabi, beliau harus berpisah dengan Zainab meskipun beliau sangat luar biasa cintanya kepada Zainab, radhiyallahu taala anha. Wa kana min tujari Quraisy wa umanaihim. Ini yang kita sampaikan juga, setelah perang Badar, beliau pergi dengan kafilah dagang orang kafir Quraisy. Kemudian dicegat oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ringkasnya di sini. Falamma kana qabla al-fathi kharaja Abul As tajiran ila Syam bimali wa mali katsir Quraisy. Sebelum perjanjian Hudaybiyah tadi, Abul As pergi berdagang ke negeri Syam dengan hartanya dan harta kebanyakan orang kafir Quraisy. Falamma raja'a laqiyathu sariyah. Ketika mau pulang ke kota Mekah, pasukan Rasul mencegat Abul As dan hartanya tadi. Fa asabu ma'ahu wa ajazahum haraban faqadimu bima asabu. Maka ditawan semuanya oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wa aqbalahu fil lail hatta dakhala ala Zainab fastajara lahu fa ajarathu. Sebagaimana tadi kisahnya, Abul As mencari Zainab untuk meminta perlindungan. Maka dilindungi oleh Zainab dan juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abul As pulang ke kota Mekah dan mengembalikan semua harta hasil perdagangannya kepada orang kafir Quraisy. Sampai Abul As berkata, hal baqiya li ahadin minkum indi syai'. Apakah masih ada tersisa sesuatu harta kalian di dalam diriku, kata Abul As. Kata orang-orang kafir Quraisy, la, tidak. Fajazakallah khairan. Ini orang kafir mengucapkan doa jazakumullah khairan. Qala, ini yang kita sampaikan tadi, bagaimana beliau masuk Islamnya. Setelah harta orang kafir diserahkan semuanya, kemudian mereka mengatakan gak ada lagi harta di tangan Abul As. Abul As kemudian mengucapkan, inni asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada sembahyang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian kata Abul As, wallahi ma mana'ani minal Islam indahu illa khauf anta dhunnu anni inna ma'aratu akla amwalikum. Demi Allah, tidaklah yang mencegahku masuk Islam langsung di hadapan Rasul. Artinya, beliau sebetulnya kalau mau masuk Islam bisa langsung di hadapan Rasul ketika di kota Madinah. Sebelum pulang ke kota Mekah membawa harta orang kafir Quraisy. Tapi aku tunda karena aku khawatir kalian berprasangka buruk kepadaku bahwasanya aku masuk Islam itu untuk mengambil harta kalian semuanya. Ini sekali lagi kisah cerita singkat, biografi singkat Abul As ibn Rabi dan juga Zainab binti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan baca sedikit kesimpulan dari faedah ya kisah tersebut. Ada kurang lebih 10 pelajaran berharga dari kisah tersebut. Yang pertama tentang ujian dakwah tauhid. Ya. Kalau mau ditulis, pelajaran pertama ujian dakwah tauhid. Dari mana ini kita ambil? Yaitu tadi dari kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah tauhid kepada kaum beliau, sampai putri-putri beliau pun itu terkena getahnya, sampai ketika ada orang yang mau melamar diprovokasi oleh kaum musyrikin karena beda antara iman wal kufur wasyirk. Dan ini insya Allah sudah antum pahami semuanya, bagaimana ketika Rasul dakwah ya tauhid di kota Mekah. 10 tahun pertama Rasul dakwah tauhid, tidak ada dakwah tentang sholat, puasa, zakat, yang ada qulu la ilaha illallah. Maka ujian bertubi-tubi menimpa Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Beliau dikatakan syairun majnun, penyair yang gila, dilempari kotoran binatang, dilempari batu, diboikot. Demikian pula tadi putri-putri beliau juga terkena getahnya, dicaci maki, diboikot, jangan sampai ada yang menikahinya. Dan ini sunnatullah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan, yaitu tadi Rasul dakwah tauhid dianggap aneh. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak itu sesembahan yang satu? Ini sesuatu yang aneh. Ya, dakwah tauhid dianggap aneh sepanjang masa. Dan ini sekali lagi harus betul-betul dijadikan prinsip. Tidak ada masalah ya dikucilkan, diboikot selama di atas dakwah at-tauhid. Ya, Rasul saja ujiannya luar biasa. Dan ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, sampai ya Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, ketika mulai dakwah tauhid, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Apa kata kaumnya? Qalal mala'ul ladina min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami, kata kaum Nabi Nuh, menganggapmu dalam kesesatan yang nyata. Ya, maka sampai detik ini juga sama. Orang yang dakwah tauhid, berpegang dengan tauhid, digelari wahabi, digelari ekstremis, digelari radikal. Ya, maka seorang muslimah yang sejati tidak perlu menggubris ya, atau tidak perlu bersedih hati. Sunnatullah, ujian dalam berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua, pelajaran berharga yang kedua dari kisah Zainab, yaitu as-sabat alal iman wa tauhid. Konsisten, istiqomah, tegar, kokoh di atas iman dan tauhid. Ya, bisa dibayangkan bagaimana seorang wanita muslimah hidup ya di kota Mekah yang dikelilingi dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Seperti yang kita sampaikan tadi, onak dan duri, caci makian dan seterusnya itu pasti ada. Ya, namun beliau tetap tegar di atas al-iman, di atas at-tauhid. Dan ini yang selayaknya dijadikan suri teladan bagi kita semuanya. As-sabat, as-sabat, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnah syahwat ataupun fitnah asyubuhat. Jangan pernah berubah, jangan pernah mundur ke belakang, tetap tegar di atas
tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini juga ya sebetulnya ada kiat-kiat meraih hal tersebut. Di antaranya harus ikhlas dalam kita beribadah, ikhlas dalam thalabul ilmi. Demikian pula harus kita banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena terutama di zaman seperti sekarang ini mungkin di antara antum pernah mendengar istilah fulan mantan salafi, fulan mantan ahli sunnah. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Ya, dulunya katanya pengikut dakwah salafiyah, sekarang menyimpang dari dakwah salafiyah, bahkan menghujat habis-habisan dakwah salafiyah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, adapun Zainab binti Rasul SAW, meskipun sekali lagi hidup di tengah orang-orang kafir, ya musyrikin Quraisy, beliau tetap tegar di atas iman, ya tauhid, tidak ya bergoncang berubah sedikit pun. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya yang ketiga, as-sira' bainal haqqi wal batil mustamir ila qiyamis sa'ah. Perang antara hak dengan batil itu berlanjut sampai hari kiamat. Ini kisahnya diambil dari, pelajaran ini diambil dari tadi. Perang Badar. Dari permusuhan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Dan ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Maka seorang muslim muslimah harus tetap waspada. Mereka, orang-orang kafir, terkadang memerangi kaum muslimin tidak hanya dengan senjata, tapi dengan pemikiran, ghazwul fikri. Mereka memelihara antek-antek mereka untuk merusak akidah kaum muslimin. Seperti kalau antum pelajari Syiah Rafidhah, ya, mereka ini produknya orang Yahudi. Dalam sejarah, sebagaimana kata Imam At-Tabari, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah dari negeri Yaman. Dia yang mempelopori berdirinya kelompok Syiah Rafidhah. Untuk apa? Memerangi kaum muslimin dari dalam. Dan sampai detik ini mereka masih eksis. Ya, maka hati-hati. Dan kita sampaikan hal ini, bahwasanya kaum muslimat, ya, kaum muslimat, ummahat, itu kalau ngaji bukan hanya masalah yang istilahnya slow-slow saja, yang santai-santai saja, tidak. Terkadang kajian ummahat perlu disampaikan masalah tahdzir kepada kelompok sesat. Kenapa demikian? Karena itu yang pernah diajarkan oleh ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin di antara antum pernah mendengar kisah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang perempuan tabi'in yang bernama Mu'adzah. Ma balul haid taqdi as-shaum wala taqdi salah. Wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kenapa perempuan harus mengqadha puasa tapi kok nggak mengqadha salat? Apa jawaban Aisyah? Spontan Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti. Apakah anti itu pengikut kelompok Haruriyah alias Khawarij? Ya, kalau Khawarij itu mbahnya teroris. Kelompok Khawarij zaman dahulu, di zaman Aisyah, itu terkenal perempuan yang ya sudah suci dari haid wajib mengqadha salat. Itu ajaran Khawarij yang ekstremis, ya. Sekali lagi, Aisyah paham aliran sesat, kelompok sesat yang namanya Haruriyah. Maka kita katakan tadi, dan ini juga kata Mas saya dari ya kisah Aisyah tadi, wanita muslimah, al-ummahat, al-akhwat perlu paham mana itu aliran sesat, ya.
Sekali lagi kalau ngaji bukan hanya masalah yang slow-slow yang perlu ditegaskan juga masalah hal ini. Apalagi namanya ummahat, akhwat, madrasah, sekolah bagi putra-putrinya. Kalau ummahat nggak paham hal ini, bahaya. Nanti anaknya diserahkan kepada orang-orang yang sesat menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, yang keempat, keutamaan para sahabat, terutama ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Bukhari tadi mencantumkan bab dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadhail Sahabah, keutamaan para sahabat Nabi SAW. Dan di antaranya menantu Rasul, di antaranya Abul As. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah yang sering belajar akidah salaf pasti akan melewati pembahasan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Kita mau ringkas ya, ada 5 poin akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Yang pertama, wajib mencintai para sahabat Nabi. Wajib mencintai para sahabat Nabi. Yang kedua, wajib memuji para sahabat Nabi. Wajib memuji para sahabat Nabi. Yang ketiga, dilarang membenci dan mencaci maki para sahabat Nabi. Yang keempat, wajib mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mendoakan kebaikan. Dan yang kelima, wajib mengikuti ajaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak ulangi, barangkali ada yang ketinggalan nulisnya. Akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi. Yang pertama, mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memuji para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dilarang membenci dan mencaci maki para sahabat Nabi. Yang keempat, wajib mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, wajib mengikuti jejak ajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang dalil-dalilnya, insya Allah bisa nanti dilihat di rekaman kajian kita di YouTube, ada itu banyak tentang sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit tambahan, siapa sahabat Nabi itu? Kata para ulama, man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi itu definisinya yang pernah berjumpa dengan Nabi. Tentunya ketika Nabi masih hidup, meskipun sesaat, dan beriman dengan Nabi, dan meninggal dunia di atas keimanan. Dan inilah yang juga masuk ke dalamnya menantu Rasul tadi, Abul As. Ya, Abul As menantu Rasulullah SAW dan sahabat Nabi. Karena beliau pernah berjumpa dengan Nabi, ya, beriman dengan Nabi SAW, dan meninggal di atas apa? Keimanan. Dan ini sekaligus membantah syubhat sebagian kelompok liberal yang wallahu alam kadang pura-pura ya bodoh lah istilahnya. Mereka mengatakan, kenapa sih kok kalian benci kepada orang kafir padahal menantunya Rasul itu kafir? Ya, padahal beliau sudah apa? Masuk Islam, ya. Apalagi tadi belum turun ayat haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang kafir. Kemudian
perlu ditegaskan di sini tentang siapa itu ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah seorang ulama al-hadis kota Madinah, ahlul baitnya Nabi adalah setiap muslim dan muslimah yang diharamkan memakan harta sedekah. Setiap muslim dan muslimah yang diharamkan memakan harta sedekah dari keturunan Abdul Muttalib. Dari keturunan Abdul Muttalib. Dan istri-istri Nabi serta anak keturunan Nabi. Saya ulang lagi definisi ahlul baitnya Nabi, setiap muslim dan muslimah yang diharamkan memakan sedekah dari keturunan Abdul Muttalib dan istri-istri Nabi serta anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan sebagai ahlul bait. Dan dari sini kata para ulama menunjukkan tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang berkaitan dengan sahabat Nabi. Jelas Syiah Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat kecuali segelintir saja. Dalam kitab mereka yang bernama Ushul Kafi, berjudul Ushul Kafi, dikatakan kanan nasu ahla riddah ba'da wafati Rasul SAW. Manusia murtad sepeninggal Rasul. Kata orang Syiah Rafidhah, semua sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali 3, Ammar, Salman, dan Miqdad. Tentunya ditambah dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal tadi Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis, banyak bab fadail sahabat. Makanya tidak aneh kalau para ulama terdahulu seperti Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Imam Ahmad mengkafirkan Syiah Rafidhah karena mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Dan mereka sampai detik ini juga sama kelakuannya. Melaknat, mencaci maki, bahkan yang terakhir yang viral beberapa saat yang lalu, ada yang mengatakan laknatullah ala Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Aisyah dan Hafsah. Naudzubillah min dzalik. Ini kelakuannya orang Syiah Rafidhah. Itulah agamanya Syiah Rafidhah, mencaci maki para sahabat Nabi. Adapun muslim-muslimah yang sejati, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta kepada para sahabat Nabi dan juga tadi memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi, kelompok Syiah Rafidhah dalam masalah Ahlul Bait, mereka hanya menyempitkan namanya Ahlul Bait hanya pada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan keturunan mereka. Ini Ahlul Bait versi Syiah Rafidhah. Hanya menyempitkan kepada Ali, Fatimah, Hasan wal Husain dan keturunan mereka. Ya. Mereka tidak menganggap istri-istri Rasul sebagai Ahlul Bait. Ini yang menunjukkan bagaimana, kalau kita bisa katakan, ketidakwarasan mereka. Bagaimana dikatakan Ahlul Bait keluarga namun tanpa ibu. Ya. Fatimah dari mana? Ya, kalau bukan dari siapa? Khadijah. Tapi mereka tidak menganggap satupun istri Nabi sebagai Ahlul Baitnya Nabi. Padahal ayatnya jelas dalam surat Al-Ahzab. Ya, kalau antum nanti buka surat Al-Ahzab, ada kata-kata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj jahiliyatil ula sampai kepada ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Sesungguhnya Allah menghendaki menghilangkan dari kalian kekotoran wahai ahlul bait. Redaksi ayat itu berkaitan dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah namakan istri-istri Nabi dengan ahlul bait, sedangkan Syiah Rafidhah tidak mengatakan istri Nabi sebagai ahlul bait. Itu kesesatan mereka dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan mereka yang lain. Kemudian kita tekankan di sini ahlul bait, ya, kalau mereka di atas tauhid dan sunnah,
wajib dimuliakan karena tauhid dan sunnahnya dan karena ahlul baitnya Rasulullah SAW. Tapi kalau ada misalnya betul, ya, kalau sekarang istilahnya dites DNA, dia ahlul bait, mungkin punya sertifikat resmi dia ahlul bait. Tapi kalau akidahnya syirik, tapi kalau ibadahnya bid'ah, tidak ada kewajiban menghormati mereka. Karena Rasul yang mengajarkan demikian. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang sedikit amal perbuatannya, yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya, maka jangan tertipu dengan orang-orang yang mengaku ahlul bait. Lihat dulu bagaimana akidahnya. Ya, apakah suka ngalap ya berkah di kuburan keramat, apakah suka ya berbuat bid'ah dan seterusnya. Kalau itu kelakuannya, perbuatannya tidak ada kecintaan, tidak ada ya hormat kepada mereka. Sekali lagi, Rasul yang mengajarkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yaitu tentang tadi ya, pengorbanan seorang istri untuk suaminya. Ya, bagaimana tadi Zainab rela tinggal sendirian di kota Mekah, berpisah dari ayahnya yaitu Rasulullah SAW untuk menemani suaminya. Ya, sekali lagi ini karena masih belum turun ayat larangan muslimah menikah dengan orang kafir. Tapi inilah sekali lagi kecintaan seorang istri kepada suaminya. Bahkan tadi bagaimana ya Zainab rela mengorbankan hadiah kenang-kenangan dari Khadijah demi untuk membebaskan suaminya. Sampai ketika harus Rasul meminta beliau pulang ke kota Madinah, beliau masih setia menunggu, ya. Setia menunggu, ya. Kalau ditakdirkan nanti kembali lagi kepada suaminya, dan betul Allah takdirkan beliau kembali ke pangkuan suaminya lagi yang sudah masuk Islam. Sekali lagi ini harus dijadikan suri teladan bagi ummahat wal akhwat. Ya, cinta sejati butuh pengorbanan. Dan ini bukan hanya beliau saja. Ibunda beliau juga seperti itu. Khadijah bintu Khuwailid. Bagaimana kecintaan beliau kepada Rasul SAW. Bagaimana pengorbanan beliau kepada Rasul. Support beliau kepada Ar-Rasul. Apalagi yang memang berjuang di jalan Allah. Dan ini bukan hanya kisah Khadijah. Demikian pula kisah istri dari Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam. Ya, meskipun kita wajib meyakini kekasih Allah ada dua, Khalilullah ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khalilullah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, punya istri Hajar, bagaimana pengorbanannya, perjuangannya bersama suaminya. Kita ingat kisah ini karena musim haji juga ada cerita masalah apa? Nabi Ibrahim dan Hajar alaihissalam. Bagaimana ketika turun wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kota Mekah, meninggalkan anak dan istrinya Ismail dan Hajar di tempat yang gersang, tidak ada kehidupan sama sekali pada waktu itu. Kemudian Hajar berkata kepada suaminya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami? Kata Ibrahim, iya. Maka apa jawaban seorang wanita muslimah yang hatinya penuh dengan tauhid kepada Allah? Kata Hajar, idzan lan yudayyi'ana. Kalau demikian, kalau memang Allah yang memerintahkanmu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita semuanya. Ini sekali lagi pengorbanan perjuangan seorang wanita untuk suaminya, apalagi yang berjuang di jalan Allah. Bukan malah
memberatkan suaminya, ditinggal suaminya, nangis, ya, teriak-teriak dan seterusnya, naudzubillah min dzalik, namun malah mensupport, yakini kalau itu di jalan Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Ini sekali lagi pengorbanan para ummahat, para zaujat untuk suami-suami mereka yang tercinta, mulai dari Zainab binti Rasul, dari Khadijah, demikian pula Hajar dan yang lain seterusnya. Demikian pula sebaliknya, ya, suami yang baik, ya, tidak hanya cinta di bibir saja kepada istrinya, ya, dan juga cinta kasih di antara keduanya tadi bukan hanya dikala senang, namun dikala susah dan senang mereka tetap saling support, saling kasih sayang, saling cinta mencintai. Ya, Abul As juga demikian tadi. Ya, sampai ketika tadi ditawari oleh kaum musyrikin meninggalkan, ya, putrinya Rasulullah SAW, beliau tidak mau. Ya, meskipun harus betul-betul beliau dikucilkan juga oleh sebagian kaum musyrikin, namun beliau tidak peduli karena beliau sangat cinta kepada istrinya tersebut. Ya, demikian pula, ya, ketika tadi, ya, beliau harus meninggalkan istri beliau untuk kembali ke kota, ya, Mekah. Ya, namun beliau, ya, kembali lagi kepada Zainab setelah beliau masuk al-Islam. Ini sekali lagi perjuangan yang tidak, ya, sepele istilahnya, butuh luar biasa pengorbanan perjuangan, dan ini sekali lagi yang harus diteladani oleh kita semuanya, ya, sebagai suami atau sebagai istri harus sama-sama berjuang, berkorban, cinta, ya, dan kasih itu bukan hanya dikala senang, namun dikala susah harus betul-betul saling bergandengan tangan, saling support. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, yang keberapa sekarang? Hah? Yang keenam, ya, terserah atau berapalah sudah. Yang berikutnya, kewajiban menepati janji meskipun kepada yang berbeda agama. Ya, sebagaimana Abul As radhiyallahu anhu, ya, beliau bagaimana menepati janjinya tidak berkhianat, ya, meskipun kepada yang menawan beliau, yaitu Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana beliau sangat amanah menjaga harta orang-orang musyrikin, meskipun waktu itu beliau sudah mau pindah agama. Ya, dan ini juga harus dijadikan teladan. Ya, amanah, entah itu berupa jabatan, entah berupa harta, itu harus betul-betul dijaga. Ya, sebagaimana Rasul SAW memperingatkan kita dari sifat orang munafik. Idza wa'ada khan, apabila berjanji dia mengkhianati. Orang muslim tidak demikian, apalagi yang berkaitan dengan harta. Maka wajib betul-betul amanah. Utang harus bayar, ya. Demikian pula bisnis ada, ya, joinan dengan yang lain harus ditepati sesuai dengan perjanjiannya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, korupsi atau apapun lah namanya. Ini bukan ciri orang muslim, ya, muslimah yang sejati. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya dari Abul As tadi, yaitu tidak tamak kepada dunia. Ya, tidak tamak kepada dunia. Sampai beliau mengatakan tadi, kalau aku mau masuk Islam, ya, pada waktu di kota Madinah bisa jadi, ya. Tapi tadi jangan sampai ada kalian yang mengira aku masuk Islam gara-gara apa? Untuk mendapatkan harta kalian. Ya, dalam artian tadi, masuk Islamnya Abul As lillah wa fillah. Karena Allah betul-betul jujur dari dalam hati. Dan ini juga sebagai teladan bagi kita. Fitnah dunia, terutama harta, hati-hati. Ya, kadang, naudzubillah min dzalik, ada orang-orang yang masuk ke dalam dakwah salafiyah karena, ya, fulus, ya, karena ada kemaslahatan. Maka hati-hati. Al-ikhlas wal ikhlas. Dan ini yang sudah kita isyaratkan tadi,
orang mau istiqomah di atas kebaikan, orang mau istiqomah di atas kebenaran, syarat utamanya harus ikhlas. Kenapa demikian? Karena Rasul pernah bersabda, inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu ila dzira fayasbiqu alal kitab fayak malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal seperti amalan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka dan dia pun masuk neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek. Kenapa? Dalam riwayat, dia beramal yang baik fima yabdulin nas, karena yang nampak di hadapan manusia. Hatinya tidak ikhlas dalam beramal, maka Allah balikkan keadaannya. Maka sekali lagi, ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Yang berbicara di sini juga yang mendengar, ikhlas wal ikhlas. Ya, sekali lagi fitnah dunia luar biasa. Apalagi sekarang ini lagi rame dakwah berbayar. Ya, apalagi rame pengajian berbayar bintang 5 atau bintang 7, puluhan juta mungkin. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik, hati-hati. Fitnah dunia. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah di akhir zaman, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus berhati-hati. Makanya tadi Abul As tidak ingin dikatakan masuk Islamnya gara-gara untuk mendapatkan harta mereka orang-orang musyrikin jahiliyah dan yang semisalnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang yang keberapa? Ada yang 8. Baik. Ini yang kita isyaratkan tadi berkaitan dengan masalah hukum-hukum fikih pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki yang kafir. Terserah antum jadikan satu poin atau tambah poin-poin yang lainnya. Yang pertama, haramnya muslimah menikah dengan orang kafir. Baik dari ahli kitab ataupun dari selain ahli Alkitab. Kalau mau dalil ayatnya, silakan ditulis mungkin. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Yang intinya di situ ada firman Allah, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna. Tidak halal kaum wanita muslimat untuk orang-orang kafir, dan hum walahum, dan mereka orang-orang kafir tidak halal bagi kaum muslimat. Ini sekali lagi turun setelah Sulh Hudaybiyah, setelah masuk Islamnya Abul As. Makanya tadi kata ulama masih sah pernikahan Zainab dengan Abul As, meskipun Abul As masih belum masuk al-Islam. Itu pelajaran yang pertama berkaitan dengan fikih pernikahan tadi. Yang kedua, perlu ditekankan, kalau laki-lakinya masuk Islam, misalnya, dulunya dua-dua suami istri, orang Nasoro atau orang Yahudi.
Ya, lakinya Yahudi, perempuannya Yahudi. Lakinya Nasrani, perempuannya Nasrani. Ya. Kalau yang masuk Islam duluan laki-lakinya, ya, kalau yang masuk Islam adalah laki-lakinya dulu, sah pernikahan mereka. Sah pernikahan mereka, tidak perlu ada pengulangan pernikahan. Karena apa? Wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh apa? Laki-laki muslim. Ya, kalau mau dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-5. Ini berlaku sampai hari kiamat. Laki-laki muslim halal boleh menikahi ahlul kitab wanita Nasara ataupun Yahudi. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-5 yang berbunyi Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini aku halalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Yang artinya makanan ahli kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka. Demikian pula wanita-wanita yang baik dari kaum mukminat dan wanita-wanita yang baik dari ahli kitab sebelum kalian. Intinya ini yang dikatakan oleh para ulama, perempuan ahli kitab halal bagi laki-laki muslim. Jangan balik. Kalau wanita muslimah haram dinikahi laki-laki non muslim, ahli kitab ataupun selain ahli alkitab. Paham dong? Baik. Ini ada sedikit faedah, ini ana ambilkan dari Syarah Bulughul Maram oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ya, karena dulu ini sebagai bentuk ya balas budi kepada beliau, karena kita juga ya dikirimi buku itu, dikasih hadiah oleh beliau. Dan juga banyak kita menimba ilmu dari beliau. Ini ada faedah yang perlu dicatat juga dari syarah beliau dan juga yang lain. Ya, ada kesimpulan, ini beliau hanya merangkum juga dari para ulama yang lain. Apabila seorang wanita masuk ke dalam Islam sebelum suaminya dan dalam kondisi belum dicampuri sama sekali setelah menikah atau tidak berkhalwat dengan suaminya, maka nikah tersebut otomatis batal. Ini sekali lagi kisahnya setelah turunnya ayat tadi, lahunna hilul lakum. Kalau ada suami istri, ya, kasusnya sama dengan tadi Zainab. Ya, sekali lagi, seandainya kasusnya sama dengan Zainab setelah turunnya ayat ke-10 dari Al-Mumtahanah, maka kata para ulama, ya, kesimpulannya apabila wanitanya masuk Islam terlebih dahulu, ya, dan belum digauli oleh suaminya, ya, mungkin ya, baru menikah, ya, hari pertama istrinya masuk Islam, belum dicampuri, belum dikumpuli, maka kata para ulama otomatis batal pernikahannya. Paham ya? Nah, adapun yang berikutnya, kalau wanitanya masuk Islam dulu tapi sudah digauli, ya, sudah dikumpuli, maka menunggu waktu iddah, yaitu 3 kali suci. Jika suaminya masuk Islam sebelum masa iddahnya selesai, maka tetap suami istri. Kalau suaminya apa? Nyusul masuk Islam. Sebelum selesai apa? Waktu iddahnya. Ya, misalnya baru haid pertama dia sudah masuk Islam, suaminya kembali lagi. Sah suami istrinya. Tidak perlu mengulang apa? Pernikahannya lagi. Kemudian kesimpulan yang lainnya,
Akan tetapi apabila suaminya masuk ke dalam Islam setelah masa iddahnya selesai, maka si wanita diberikan pilihan. Apakah dia ingin melanjutkan nikahnya dengan suaminya tanpa harus melakukan akad baru, atau dia menikah dengan laki-laki lain. Dan ini yang juga diambil dari kisah Zainab. Ini yang dalam hadis kata para ulama ketika Zainab sudah dipulangkan ke kota Madinah dan mereka berpisah, maka ketika Abul As masuk Islam, Rasul kembalikan tanpa ada pernikahan yang baru. Saya ulang lagi, kalau suaminya masuk Islam setelah masa iddahnya sudah selesai, maka sang perempuan dikasih pilihan. Mau lanjut dengan suaminya yang baru masuk Islam atau cari yang lain. Makanya dalam kitab Bulughul Maram itu ada bab masalah pernikahan, bab al-khiyar. Bab perempuan dikasih pilihan. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram tadi membawakan kisah Zainab dan Abul As. Bahwasanya Zainab ketika sudah pisah dengan Abul As, selesai masa iddahnya. Tapi Rasul SAW memberikan pilihan kepada siapa? Zainab, apakah mau lanjut dengan Abul As? Kalau mau, sudah langsung resmi. Suami istri tidak perlu akad yang baru. Itu inti pembahasan dalam kitab Bulughul Maram itu. Baik, sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada pertanyaan atau enggak usah. Mana panitianya ini? Silakan kalau ada pertanyaan lewat kertas mungkin. Yang mana, Pak? Cukup ada pertanyaan? Insyaallah enggak ada ya? Cukup insyaallah. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau enggak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.